Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir kita bahas tentang tidak bolehnya menyepelekan bid'ah kecil. Karena bid'ah kecil itu kalau didiamkan lama-lama menjadi besar. Bid'ah Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan membunuhnya akhirnya, membunuh dan membantai keluarga Abdullah bin Khabbab bin Arad, diawali oleh apa kemarin? Diawali oleh bid'ah kecil, yaitu zikir berjamaah di masjid. Di masjid Kufah sambil menunggu solat subuh. Dengan bid'ah kecil ini, akhirnya orang-orang Khawarij semakin besar kesesatannya dan akhirnya mengkafirkan sebagian sahabat. Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, Amr bin As dikafirkan, bahkan membantai sebagian tabi'in. Ya, sekarang kita lanjutkan pasal ke-8 ya. Fanzur rahimakallah. Lihatlah, semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap yang engkau dengar di zamanmu. Zaman sekarang ini banyak kita dengar orang berbicara semau mereka. Ada yang mengatakan bahwa sufi terbesar adalah Rasulullah. Ada yang mengatakan semua agama benar, semua agama sama saja. Ada yang mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada, atau siksa kubur itu ruhnya saja. Ada yang mengatakan macam-macam tentang Islam ini. Ada yang mengatakan Nabi Isa tidak akan turun, jangan ditunggu, Nabi Isa tidak akan turun. Dajjal itu simbol saja, nggak ada orangnya, nggak ada wujudnya, macam-macam. Nah, jika engkau mendengar di zamanmu siapapun yang berbicara tentang apapun tentang Islam, fala tu'ajjilanna, jangan apa? Jangan buru-buru. Jangan buru-buru diambil, jangan buru-buru diterima, jangan buru-buru dipercaya. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan masuk ke dalamnya, jangan dipercaya, jangan diamalkan sampai hatta tas'ala wa tandur, sampai engkau bertanya dan melihat hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat Nabi juga seperti itu? Apakah para sahabat Nabi mengucapkan kalimat seperti itu? Karena tidak mungkin ada kebenaran yang luput dari para sahabat.
Sebetulnya maulid Nabi itu baik, tapi ini luput dari para sahabat. Sahabat tidak ada yang mengamalkan. Mungkinkah? Mungkinkah? Tidak mungkin. Sebetulnya tahlilan itu baik. Kalau ada orang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sebetulnya itu baik. Tapi itu luput dari para sahabat. Para sahabat tidak ada yang mengamalkan tahlilan. Mungkinkah? Mungkin apa tidak, Bu? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada kebaikan dalam Islam ini yang luput dari para sahabat. Tidak mungkin. Tidak ada perbuatan baik dalam Islam ini yang belum dilakukan oleh para sahabat. Coba Ibu sebut ibadah apa yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat? Ya. Kalau Nabi malah ada. Ya. Ada enggak ibadah tapi belum pernah dilakukan oleh Nabi? Ada enggak? Ada? Apa? Hah? Iya. Puasa Tasu'ah. Puasa Tasu'ah. Puasa pada tanggal 9 Muharram. 9 Muharram. Yang dilakukan oleh Nabi selama ini puasa Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan seluruh para sahabat, dan itu wajib. Itu wajib hukumnya. Sebelum turun Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum turun ayat ini, sebelum puasa Ramadan diwajibkan, Rasul dan para sahabat wajib berpuasa Asyura 10 Muharram. Kira-kira 5 atau 6 bulan sebelum Nabi wafat, beliau mengatakan, seandainya aku sampai di tahun depan, ini ketika beliau sudah melewati Muharram ya, seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa Tasu'ah, puasa di tanggal 9 Muharram. Dan qadarullah, belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Berarti beliau belum pernah melaksanakan puasa Tasu'ah 9 Muharram. Apakah puasa 9 Muharram sunnah apa bid'ah? Bid'ah apa sunnah? Sunnah. Tetapi belum pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan memang ada ibadah-ibadah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Apalagi? Sunnah baik ibadah tapi belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Ini pun belum pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi hanya melakukan 2 malam. Kadang-kadang 3 malam. Kan beliau melewati Ramadan kira-kira 8 kali. Ayat tadi, diwajibkannya puasa Ramadan itu kira-kira 8 tahun sebelum beliau wafat. Berarti 8 kali kan? Selama 8 kali melewati Ramadan, beliau belum pernah sholat tarawih berjamaah di masjid setiap malam. Beliau hanya 2 malam, 3 malam. Ya. Padahal sholat tarawih setiap malam berjamaah di masjid di bulan Ramadan sunnah apa bid'ah?
sunnah, tapi Nabi belum pernah melakukannya. Ya, kenapa? Hal yang tadi kan terjawab, karena belum sampai waktunya, keburu wafat. Kalau yang ini, karena beliau takut jangan-jangan sholat tarawih ini akan diwajibkan oleh Allah, akan menjadi wajib. Ini tentu memberatkan umatnya. Beliau tidak suka memberatkan umat ini, maka beliau tahan. Padahal beliau ingin sekali setiap malam. Karena barang siapa yang sholat tarawih berjamaah di masjid bersama imam, maka fahuwa kaqiyami lailatin, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Ibu datang ke masjid, ikut berjamaah sholat tarawih bersama imam, mungkin setengah jam, mungkin 20 menit, atau mungkin agak cepat 15 menit, sudah ditulis sebagai sholat malam sepanjang malam. Berarti tentu Nabi ingin pahala seperti ini bersama para sahabat, tapi beliau tahan. Karena apa? Karena khawatir, takut jangan-jangan nanti ini akan diwajibkan oleh Allah. Tentu berat sekali bagi beliau. Apalagi sunnah-sunnah perbuatan baik, ibadah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah Nabi pernah mengamalkan lafaz ini? Pernahkah Nabi, artinya apa lafaz tadi? Mendoakan siapa? Semoga orang tua yang sudah meninggal diampuni dosanya. Ada riwayat Nabi mendoakan kedua orang tuanya yang sudah wafat? Tidak. Kenapa? Karena ayah ibu beliau kafir. Sama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan nabi-nabi yang lain. Ada beberapa nabi yang ayah ibunya kafir. Bolehkah mendoakan ampun kepada orang kafir yang sudah meninggal? Tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Ya. Walaupun ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita ketika kafir, haram kita doakan ampun. Ya. Kalau masih hidup, kita doakan supaya apa? Supaya dapat hidayah. Kalau masih hidup. Kalau sudah wafat, tentu tidak bisa. Karena hidayah itu akan didapat oleh seseorang ketika dia masih hidup. Dan masih ada beberapa lagi perbuatan baik, ibadah yang tidak dilakukan, belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah sekarang, adakah perbuatan ibadah, sunnah, kebaikan yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat? Ada apa tidak kira-kira? Kira-kira aja, Bu. Ada apa tidak? Jawabnya? Tidak ada. Tolong sebutkan apa? Mau puasa Tasu'a, Rabbighfirli wali walidayya, kemudian salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada perbuatan baik ibadah yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada. Apa contohnya, sebutkan? Tidak ada. Mereka, para sahabat, adalah orang-orang pertama yang melakukan perbuatan baik di dalam Islam. Yang pertama kali sholat berjamaah di masjid 5 kali dalam sehari semalam siapa? Para sahabat. Yang pertama kali puasa Ramadan siapa? Para sahabat.
yang pertama kali zakat, haji, umrah, tawaf, sa'i, jihad, para sahabat. Tidak ada perbuatan baik di dalam Islam ibadah yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada. Maka muncul kaidah besar yang disepakati oleh para ulama. Apa? Apa kira-kira? Kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya perbuatan itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Seandainya salawat nariyah itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali menghafal, mengucapkan salawat nariyah. Para sahabat tidak kenal salawat nariyah. Yang dikenal oleh para sahabat adalah salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallita ala Ibrahim, terus sampai innaka Hamidum Majid. Ini satu-satunya salawat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Atas pertanyaan Umar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Lihat, seorang Umar tidak berani mengarang sendiri dalam solawat. Padahal beliau Arab, Quraisy, faham fasih bahasa Arab, tetapi untuk bersolawat masih nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah, cara kami bersalawat kepada engkau gimana caranya? Diajarkan oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Lihat tokoh-tokoh di negeri kita, para kiai-kiai kita menggubah salawat. Berani-beraninya menggubah, mengarang salawat. Salawat Badar, salawat Al-Fatih, salawat Tafrijiyah, salawat Badar. Ini karangan tokoh-tokoh kita, termasuk salawat nariyah. Rasul dan para sahabat tidak kenal salawat-salawat itu. Ya. Dan begitu seterusnya. Mau tahlilan, mau muludan, mau Isra Mi'raj, mau ulang tahun, mau ini, mau itu, semua dalam masalah Islam, ibadah. Bukan masalah teknologi. Seandainya pakai handphone itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali pakai handphone. Betul? Ya tentu keliru. Ini masalah teknologi. Ini masalah dunia. Sahabat tidak yang pertama. Sahabat banyak yang tidak tahu, lebih pintar dari kita, daripada sahabat. Yakin. Ya, dalam masalah ini, masalah handphone, seyakin-yakinnya itu Abu Bakar, Utsman, Ali nggak tahu gimana cara SMS, gimana cara WhatsAppan, gimana cara ngirim email, pasti nggak tahu. Lebih tahu kita. Ini teknologi, ini dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Dalam masalah dunia, kalian lebih tahu dari aku. Nabi SAW ngaku. Itu diucapkan oleh Nabi ketika usul beliau mati. Usul beliau usul, jangan begitu caranya, begini saja. Ketika ada orang Ansor menyambung tanaman. Kata Nabi, dengan ra'yu beliau, jangan begitu, caranya begini. Lalu diikuti cara Nabi itu, ternyata mati. Tanaman itu mati. Setelah itu Nabi bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Dalam masalah dunia kalian lebih tahu. Ya. Jadi dalam masalah pesawat misalnya, lebih pintar siapa? Rasulullah apa Habibi? Tentu Habibi. Dalam masalah masak-memasak, lebih pintar siapa? Rasulullah apa ibu-ibu?
Ibu-ibu lebih pintar. Ini masalah dunia. Yang Rasul pasti paling tahu, yang para sahabat pasti mendahului kita, adalah perkara ibadah, akidah, manhaj dalam Islam ini. Bukan teknologi, bukan ekonomi, bukan kemajuan dunia ini. Paham Bu ya? Gitu. Orang yang mengatakan dikit-dikit bid'ah, naik pesawat ketika naik haji, bid'ah dong. Kan nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Mestinya naik unta. Dia nggak paham. Bid'ah itu hanya ada di ibadah. Di masalah kendaraan, teknologi, handphone dan seterusnya tidak ada bid'ah. Tidak ada bid'ah dolalah itu. Adanya dalam ibadah. Ya seperti muludan, tahlilan. Ini jelas bid'ah. Karena ini kan mengatasnamakan ibadah. Gitu. Lah cara tahu itu ibadah bukan gimana? Sudah dibahas kan? Ada berapa kemarin? Dulu? Cara tahu ini ibadah mahdhah apa bukan? Ada berapa? Oh 2. Kurang kali. Ada 3. Ntar lihat lagi catatannya ya. Maka jangan nyatet doang. Ya. Catat, hafalin, amalkan. Catat, hafalin, amalkan. Ada 3 cara untuk mengetahui ini ibadah mahdhah apa bukan. Ini harus nyontoh Nabi apa bebas. Itu caranya ada 3. Nanti dibuka lagi ya catatannya ya. Udah ketemu? Udah kan? Apa nomor 1? Tidak bisa dicerna oleh akal. Nggak ada ibadah bisa dicerna oleh akal. Kenapa jumroh dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa nunjuk ketika atahiyat pakai jari telunjuk? Akal tidak bisa mencerna. Ya. Yang kedua? Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Dari mulai wudu, azan, qomat, baca Al-Quran, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Tidak ada yang dilakukan oleh orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Semuanya dilakukan oleh kaum muslimin. Yang ketiga? Manfaat tujuannya hanya di akhirat, bukan di dunia ini. Maka keliru kalau ibu cari manfaat ibadah itu di dunia ini. Ya. Salat doa, ngapain? Biar dagangannya laris. Puasa Senin Kamis biar apa? Biar badan sehat. Jumroh itu dilempar, biar apa? Biar pegel-pegelnya hilang. Itu hajar aswad dicium, biar apa? Biar jerawatnya hilang. Nggak ada begitu. Manfaatnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Maka jangan berharap manfaat dunia dari ibadah yang kita lakukan. Mau baca Al-Quran, qomat, azan, salat, puasa, nanti tujuannya adalah manfaat di akhirat, pahala surga. Kalau manfaat dunia, nggak usah pakai ibadah. Nggak usah pakai tawaf, sa'i, puasa, segala macam. Lihat orang Jepang, lihat orang Jerman, Inggris, Prancis, Amerika, nggak pakai sholat, nggak pakai puasa, nggak pakai baca Al-Quran, maju, jaya, menang, kuat. Ya, kalau tujuannya dunia. Tujuan seorang muslim adalah akhirat. Kalau dunia dikasih, kadang Allah memberikan kejayaan kepada kaum muslimin, itu bukan tujuan. Kadang Allah berikan kekayaan kepada kaum muslimin, itu bukan tujuan. Tiba-tiba saya misalnya diberi kekuatan, diberi pangkat, jabatan, kedudukan, saya kaya raya, ini saya jadikan tujuan, tidak boleh.
Bolehkah kaya raya? Boleh, tapi bukan tujuan. Kalau itu bukan tujuan, maka harus kita lepas ketika mengganggu tujuan kita di akhirat. Gitu. Ibu kerja di kantor, karena prestasi bagus, ibu ditawari jadi direktur misalnya. Gajinya sampai 100 juta misalnya. Tapi ibu karena sudah jadi direktur, nggak boleh pakai jilbab. Nah, terima apa tolak? Tolak. Atau saya misalnya, karena prestasi saya bagus, saya ditawari jadi dirut, tapi saya harus motong jenggot. Saya harus seperti yang lain, pakai jas, pakai dasi, motong jenggot, celana isbal, segala macam. Kalau waktunya rapat harus rapat, walaupun sudah azan duhur, azan asar, maka wajib saya tolak. Karena ini mengganggu akhirat. Kecuali kalau saya boleh melakukan ketaatan wajib kepada Allah, itu tidak mengganggu, nggak apa-apa. Tapi kalau mengganggu akhirat, nggak boleh. Dan mengganggu akhirat ini ukurannya adalah wajib. Kalau sunat tidak. Dulu waktu saya masih manajer misalnya, saya rutin sholat duha misalnya. Kemudian sekarang saya jadi dirut, nggak ada waktu, sibuk sekali. Saya akhirnya nggak pernah atau jarang sholat duha. Halal haram? Haram halal? Masih halal, karena sholat duha tidak wajib. Sholat duha tidak wajib, walaupun rugi tentu. Karena bermiliar-miliar, bertriliun-triliun harta dunia ini tidak akan menyamai sujud satu kali. Tidak akan menyamai. Apalagi sholat duha, sujudnya berapa kali itu? Sujud satu kali doang, bahkan subhanallah sekali. Nggak akan menyamai seluruh harta dunia. Ini kalau bicara untung rugi. Tapi kalau bicara halal apa haram, wajib apa tidak, tentu tidak. Tidak wajib. Akan haram, akan dosa kalau saya meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan sholat Jumat, jelas. Tapi meninggalkan sholat duha, meninggalkan puasa Senin Kamis, ya tidak haram. Karena memang tidak wajib. Kalau untung rugi, ya jelas. Kenapa sujud satu kali lebih berharga dari triliunan harta dunia? Kira-kira kenapa, Bu? Sujud satu kali atau ucapan subhanallah sekali lebih mahal dari emas di dunia ini yang bergunung-gunung. Jawabannya, karena harta dunia, emas, perak, uang yang jumlahnya triliunan itu akan kita nikmati berapa tahun? Akan kita nikmati berapa tahun? 700 tahun bisa? Nggak ada. 500? Nggak juga. 200? 100? Bahkan 60, 50 kita nggak berani ngomong. Umur kita ada yang sudah 40, 45. Paling berapa tahun lagi? Saya punya misalnya emas 2 gunung. Saya akan nikmati berapa tahun lagi? Mungkin 20 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin setahun lagi, mungkin 2 hari lagi saya mati, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Itu dunia. Nah sekarang, kalau subhanallah sekali, sujud sekali, ibu nikmati berapa tahun? Akan ibu nikmati sujud sekali, diterima oleh Allah sujud ibu sekali, akan ibu nikmati hasilnya berapa tahun? 700 tahun?
lebih. 1000 tahun lebih. 5000 abad lebih. Yang benar kekal. Seluruh ibadah yang ibu lakukan kok diterima oleh Allah, berpahala, maka akan dibalas oleh Allah dengan kekal selama-lamanya. Tidak ada batasnya. Sebab jika ibadah kita kok tidak kekal, ibu sholat berapa kali, ibu puasa berapa kali, ibu zikir, wirid, baca Al-Quran segala macam berapa kali, dihitung-hitung kok nggak kekal, pahala itu nggak kekal, maka apa kira-kira? Kalau pahala itu tidak kekal balasannya, maka akan tiba satu masa bahwa kita harus apa? Harus keluar dari surga. Kenapa? Ya karena sudah dibalas kan? Ya, kan bisa saja Allah mengatakan, saudara-saudara, maaf ya, saudara sudah mendapatkan kenikmatan surga, fasilitas surga, ya. Saudara sudah saya balas nih, saudara sholat sekian kali, puasa, udah habis ini balasannya. Silahkan keluar dari surga. Sudah habis kan balasannya? Gitu. Atau mungkin, ya nggak apa-apa dah di surga, tapi jangan menikmati fasilitas surga ya. Karena sudah dibalas semua. Apa ada dalil manusia masuk surga itu akan dikeluarkan? Tidak ada. Yang ada justru sebaliknya, wa ma hum bimukhrajin. Orang yang ada di surga tidak akan dikeluarkan selama-lamanya. Maka batil hadis yang mengatakan bahwa orang tua disuruh keluar dari surga karena protes anaknya. Katanya anaknya nggak sholat, nggak puasa, nggak beriman karena nggak pernah diajari oleh kedua orang tuanya, maka dia protes lalu dikeluarkan. Ini hadis batil, bukan sabda Nabi SAW bahwa orang tua wajib mendidik anaknya. Iya, tapi hadis ini tidak ada. Maka tidak ada apa-apanya. Apa yang ada di dunia ini, mobil kita, pangkat jabatan kita, suami kita, rumah megah kita, tidak ada apa-apanya dibanding dengan sujud satu kali, subhanallah satu kali, bismillah sekali. Karena kekal selama-lamanya, akan dibalas dengan balasan yang kekal. Au ahadum minal ulama, atau salah seorang ulama, kita nggak tahu sahabat melakukan apa tidak, tapi ada ucapan seorang ulama, Yahya Al-Qattan misalnya, Yahya bin Ma'in misalnya, Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim misalnya, ini ulama-ulama kita yang dari mereka kita bisa tahu ini sunnah Nabi, ini bukan sunnah Nabi, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Dari mereka kita tahu. Mereka mengatakan seperti itu, kita terima. Intinya, jangan buru-buru kalau ada orang ngomong. Sekarang kan banyak orang ngomong, asal bicara. Jangan buru-buru. Ya. Fa in wajadta fihi atharan anhum fatamassak bih. Apabila engkau dapati ada asar, ada dalil, ada riwayat dari mereka seperti itu, pegang teguh. Jangan ragu-ragu, gigit dengan gigi geraham. Kalau kita dapati ada ucapan seperti itu. Ya. Ada ucapan dari Ibnu Mas'ud bahwa lahwal hadis yang terdapat di dalam surat Luqman itu adalah nyanyian, musik. Itu ucapan dari seorang sahabat. Pegang.
bahwa lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia adalah nyanyian, musik. Pegang. Gitu. Walaupun hari ini tokoh-tokoh kita, kiai kita bermain musik, menghalalkan musik, biarin. Karena patokan kita Rasul dan para sahabat. Panutan kita Rasul dan para sahabat, bukan tokoh-tokoh itu. Ya. Yeah. Wala tujawizhu li syai' wala takhtaru alaihi syai'a fatasqutu finnar. Jangan menyepelekan, jangan meninggalkan, nanti engkau akan terlempar di neraka. Ucapan ini berdasarkan dalil. Karena Allah mengatakan, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan juga tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Kira-kira orang mukmin yang mana, Bu? Ya, di sini ada ancaman. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ini kira-kira siapa? Kan ibu mukmin, insyaallah. Saya mukmin. Orang-orang di Jakarta ini mukmin. Orang-orang di Mesir, di Sudan mayoritas mukmin. Di sini ada kata-kata, barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan tidak mau mengikuti orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang mana nih? Orang-orang mukmin ketika ayat ini turun. Ketika ayat ini turun, Imam Bukhari sudah ada belum? Belum. Imam Syafi'i? Belum. Imam Ahmad? Belum. Yahya bin Ma'in alim? Belum. Apalagi kita semua, apalagi kiai-kiai itu belum ada. Yang hidup hari itu ketika ayat tadi turun siapa? Orang-orang mukmin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para sahabat. Berarti ayat ini, An-Nisa 115, barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan tidak mau mengikuti sahabat, apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Akan kami palingkan kemana dia mau berpaling. Dia berpaling ke Mu'tazilah, dipalingkan sekalian oleh Allah. Dia berpaling ke falasifah, filsafat, Allah palingkan sekalian. Dia berpaling ke liberal, ke ini, ke itu, dipalingkan sekalian. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke jahannam. Lihat, ancaman keras bagi orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Akan disesatkan sekalian oleh Allah dan akan dimasukkan ke jahannam. Wa nuslihi jahannam. Maka ucapan beliau di sini tidak berlebihan. Fatasqutu finnar, engkau bisa masuk neraka kalau meninggalkan manhaj para sahabat. Maka wajib kita berpegang teguh dengan manhaj para sahabat. Kita lanjutkan yang ke-9. Wa'lam anna al-khuruja min at-tariq ala wajhain. Ketahuilah bahwa keluar dari jalan yang benar ada dua macam. Keluar dari kebenaran itu ada dua macam. Tidak berada dalam satu level, tapi ada dua macam. Orang sesat, orang keliru, itu dibagi menjadi dua, menurut beliau. Yang pertama, farajulun qad zalla 'anit tariq wa huwa la yuridu illa al-khair. Orang-orang yang tersesat dan dia awalnya berangkat dari niat baik,
Seperti orang-orang Khawarij tadi, kan niatnya baik. Gitu. Nanti akan kita lihat bagaimana yang kedua. Ini yang pertama dulu. Ya. Sebagian tarekat sufia mengawali kesesatannya dengan zikir-zikir, wirid-wirid. Apakah maksud mereka baik? Ya. Maksud mereka baik. Mereka tergelincir dan mereka tidak ada niat jahat. Terhadap orang seperti ini, kita harus punya rasa prihatin. Ya. Maka jika kita bisa mendakwai, dakwahkan. Jika kita bisa mengajak, ajak. Jika kita bisa menyelamatkan mereka dari kesesatan, lakukan. Dan orang seperti ini fala yuqtada bizillatihi, tidak boleh diikuti. Fa innahu halik, dia binasa. Walaupun niatnya baik, walaupun tidak ada niat jahat, walaupun diawali dengan perbuatan-perbuatan baik, akhirnya buruk. Seperti sebagian tarekat sufi. Sebagian mereka sampai ada yang membuat hadis palsu. Niatnya apa? Baik. Kan ada seorang yang tertangkap dan akhirnya dia mengaku telah membuat hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran. Ditanya, kenapa engkau sampai tega-teganya membuat hadis palsu mengatasnamakan Nabi tentang keutamaan Al-Quran? Dia menjawab, karena aku prihatin. Banyak kaum muslimin meninggalkan baca Al-Quran. Banyak kaum muslimin malah sibuk dengan kitab-kitab Abu Hanifah, kitab-kitab Imam Malik. Lihat. Berarti maksud dia baik, agar kaum muslimin baca Al-Quran. Tapi karena mereka tidak punya ilmu, akhirnya melakukan kebodohan, yaitu mengarang-arang hadis sendiri. Dan jelas ini buruk, dan jelas ini dosa besar. Tapi niatnya baik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa akharun 'anadal haq wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Yang kedua, sengaja membikin Islam ini rusak. Sengaja dimasukkan ke dalam Islam, sengaja pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Syiah Rafidah. Yang bikin agama Syiah pertama kali itu siapa sih, Bu? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Orang apa dia? Orang apa dia? Orang Yahudi. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan membikin onar di dalam Islam, dan berujung dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan berkuasa di akhir kehidupan beliau, Abdullah bin Saba menggerakkan kaum muslimin dari Mesir, dari Syam. Untuk apa? Untuk berangkat ke Mekah untuk umrah. Tapi bohong dia. Ternyata untuk mengepung, mendemo rumah Utsman, dan berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Dan setelah itu terus melemparkan kebohongan-kebohongan. Apalagi setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, terbunuhnya Husain. Wah, dibikin kebohongan demi kebohongan. Dia yang bikin. Didukung oleh orang-orang Yahudi yang lain, maka diciptakannya hadis-hadis palsu. Sampai muncul agama tersendiri di dalam Islam, agama Syiah Rafidah, yang meyakini bahwa Al-Quran yang beredar sekarang ini itu sudah dirubah oleh Abu Bakar dan Umar. Al-Quran yang masih asli nanti akan dibawa oleh imam ke-12 kami yang bernama Mushaf Fatimah. Gitu. Berapa tebalnya? 18.000 ayat kira-kira. Kalau kita kan cuman
cuma 6.000 sekian. Mereka 18.000, 3 kali lipat. Ya. Dan mereka mengatakan apa yang ada di Al-Quran kalian tidak ada di Al-Quran kami. Ya. Tapi nanti sedang ditunggu-tunggu itu. Ya. Maka keliru seorang tokoh di negeri kita ini mengatakan, saya pernah ke Iran, saya lihat Al-Qur'annya sama dengan Al-Qur'an kita, maka itu dusta tuduhan, Al-Qur'an Syiah beda. Dia nggak paham maksud bahwa Al-Qur'an mereka itu beda, nanti sedang ditunggu-tunggu oleh mereka. Imam ke-12 itu, ya, Al-Imam Al-Muntadhar, imam yang sedang ditunggu-tunggu. Ya. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Mereka menyelisihi orang-orang takwa sebelum mereka. Siapa orang-orang takwa sebelum mereka? Sebelum kita semua ini? Tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, para sahabat. Ini manusia-manusia takwa pertama kali. Ya. Fahuwa dhallun mudil. Orang seperti ini sesat dan menyesatkan. Kalau sesat doang masih mending, ini sesat dan menyesatkan. Biasanya yang sesat dan menyesatkan itu syahwat apa subhat? Subhat. Kalau syahwat biasanya dia doang. Ya. Ada orang pemabuk, punya anak. Pengen nggak anaknya jadi pemabuk juga? Enggak. Ada orang pezina, ada pelacur, punya anak. Apakah ingin anaknya jadi pelacur nanti? Jadi pezina nanti? Enggak. Itu syahwat. Enggak mau ditularkan. Enggak mau ditularkan. Bahkan temennya, tetangganya mau ikut-ikutan, dia larang. Ya, itulah syahwat. Beda dengan subhat. Lihat orang-orang Syiah Rafidhah punya anak, anaknya pengen jadi Syiah apa enggak? Pengen. Dia berusaha sekuat tenaga supaya anaknya jadi Rafidhah, jadi Syiah. Itulah syubhat. Maka setan iblis lebih suka yang mana? Syubhat. Iblis senang dengan zina, minum khamar, berjudi, merampok, membunuh, korupsi. Iblis senang. Tapi dengan bid'ah itu iblis jauh lebih senang lagi. Jauh lebih senang dengan syubhat. Kenapa? Karena syahwat disadari oleh pelakunya. Disadari bahwa itu buruk, itu dosa. Maka untuk taubat tinggal nunggu waktu. Itulah syahwat. Tinggal nunggu waktu saja. Orang dia sudah sadar kalau dia salah. Kalau nggak percaya, ibu iseng-iseng aja nanya sama para pemabuk, pezina. Kira-kira bapak mau mabuk sampai usia berapa? Ya, pasti insya Allah dijawab, ya paling 50 tahun lah selesai. Paling ya mungkin 55 lah. Nggak mungkin saya sampai mati, nggak mungkin, ya kan? Apalagi pelacur, ya. Mau melacur sampai umur berapa, ya? Insya Allah lebih muda lagi, ya kan? Pelacur, siapa yang mau? Ada 50, ya kan? 55, paling 45 tahun berhenti, ya. Itulah syahwat. Nggak mungkin ketika ditanya, bapak mau zina, mau minum khamar, mau berbuat maksiat sampai mati, tentu tidak. Beda dengan subhat. Sampai mati kalau perlu diwariskan kepada anak cucu. Inilah bahayanya syubhat. Syaitanun muridun fi hadhil ummah
dia ibarat syaitan yang ada di tengah-tengah umat ini. Karena sifat syaitan adalah mengajak-ngajak kepada kesesatan. Setan ada berapa? Masih ingat, Bu? Setan ada berapa jenis? Setan ada berapa jenis? Ada 2. Jenis apa dan jenis apa? Jenis manusia dan jenis jin. Minal jinnati wan nas. Dua-duanya setan. Setan dari jenis jin pernah lihat, Ibu? Loh. Setan dari jenis manusia pernah lihat? Mungkin tiap hari kali ya. Kira-kira teman Ibu mungkinkah ada yang jadi setan? Mungkin. Ya. Selasa depan nggak usah ngaji yuk. Sekali-sekali ke mall, ada mall baru tuh, ngopi-ngopi di situ. Ya. Sekali-sekali nggak usah pakai jilbab. Setan itu. Walaupun itu teman Ibu, walaupun itu suami, walaupun itu anak, setan itu. Ya. Ketika mengajak kepada keburukan, itu sifat setan, sifat iblis. Ya. Maka dikatakan di sini syaitanun muridun fi hadhil ummah. Hakikun ala man ya'rifuhu ayyuhadziran nasa minhu. Siapapun yang sanggup, dia harus mentahzir orang itu. Ya. Maka enggak ragu-ragu saya tahzir di sini kesesatan seorang ulil misalnya yang mengatakan semua agama sama, semua agama bisa masuk surga, saya tahzir di hadapan ibu-ibu di sini. Ya kan? Agar apa? Agar selamat. Agar tidak terkena kesesatan dia. Ya. Siapa yang bisa? Yang enggak bisa ya tentu. Saya bicara di depan Istiqlal, saya berbicara di depan Al-Azhar, tentu nggak bisa. Ya, harus di depan orang-orang yang sikoh. Kalau yang tidak sikoh, jangan, tahan diri. Karena tahzir ini ada qaidahnya, ada caranya, tidak boleh asal-asalan. Wa yubayyina lin-nasi qissatahu. Dan dia harus menerangkan kepada manusia tentang kisahnya. Maka lihat para ulama menceritakan tentang kisah Bishr al-Marisi, Ma'bad al-Juhani, Syekh Siti Jenar, Ibnu Arabi, tokoh-tokoh sesat itu. Tadi Abdullah bin Sabah diterangkan kisahnya, kesesatannya. Begini. Ya, dan itu sunnah. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan kesesatannya. Li'alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi, agar tidak ada orang yang terjatuh dalam kebid'ahan itu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja 2 pasal yang bisa kita bahas. Untuk pasal selanjutnya yang ke-10 nanti kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan.